Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la istajabu laha. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih izinkan kita hari ini bisa hidup kembali. Semoga kita bisa maksimalkan sisa kehidupan kita dalam ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah matikan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta semoga kepada kita yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang saya hormati guru kita Al-Ustadz Haji Romdoni MAG, yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Baitul Fidoh Bapak Dr. Haji Widodo Budi Dharma, yang saya hormati Ketua Yayasan Baitul Fidoh Bapak Ustadz Haji Jufdi, dan yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Fidoh Bapak Ustadz Haji Juanda beserta seluruh jajaran pengurus, serta yang saya hormati, saya muliakan jamaah rahimahullah. Apa kabar Bapak-Bapak sekalian? Alhamdulillah ya. Tema bahasan kita hari ini spesial ya, tentang energi tubuh ya. Nanti kita akan evaluasi kondisi tubuh kita ya. Karena dalam kehidupan ini ada 4 unsur kehidupan yang nanti kita akan membahas ini ya. 4 unsur kehidupan memahami tubuh kita. Karena kalau kita kelebihan dari satu unsur, ini yang menyebabkan jangan-jangan selama ini kita kenapa penyakit yang kita derita ini sulit sembuh. Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi kesehatan adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, sebagai bekal kita untuk menjalankan tugas dari Allah, yaitu ibadah, ngabdi kepada Allah. Nah, Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kepada kita, ada 2 nikmat yang sering kita lalai, yang manusia seringkali merugi. Karena apa? Karena kurang mensyukuri, yaitu apa? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. 2 ini modal kita untuk ibadah. Ya, jangan sampai kita menyesal, sebagaimana yang Allah tulis dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ada saudara-saudara kita yang sudah dikubur berdoa sama Allah. Doanya apa? Robbirji'un. Ya Allah, tolong hidupin saya lagi. Mau apa dia minta hidup lagi? La'ali amalin solehan fi matarab, agar aku bisa melakukan amal soleh yang waktu hidup males, bete ya, yang waktu hidup kurang maksimal. Nah, ya semoga kita tidak terhindar dari peristiwa itu ya. Semoga kita bisa memaksimalkan di sisa usia kita, yang saya lihat kan mayoritas kita rata-rata sudah di atas kepala 5 ya, sudah kepala 5 semua. Jadi sisa hidup kita yang sekarang kita jalani ini bukan lagi saatnya yang untuk kita leyeh-leyeh ya, nggak jelas aktivitas kita. Nah, nih, yang harus kita pahami dari kajian kali ini adalah kenapa sih kita harus sehat? Ya. Yang pertama, kenapa kita harus sehat? Kita mau sehat supaya bisa ibadah dengan maksimal, sehingga kita tidak termasuk orang yang merugi. Yang kedua, kenapa kita harus sehat? Karena kita mau produktif dan bertanggung jawab kepada keluarga. Bapak-bapak adalah kepala rumah tangga yang punya tugas mulia dari Allah mencari nafkah. Dan itu hanya bisa maksimal kalau kita sehat. Dan yang ketiga, kenapa kita mau sehat? Supaya bisa bermanfaat dan berkontribusi bagi umat. Karena kita selain harus ibadah juga harus
menjadi khalifah fil ardh. Apa khalifah fil ardh? Kita berkontribusi, ya. Harus ada kebermanfaatan dari diri kita buat masyarakat, ya. Bukan hanya rumah kantor aktivitas kita, tapi bagaimana kita memberikan kontribusi sesuai dengan passion, potensi yang Allah berikan kepada diri kita. Nah, jamaah rahimakumullah, ya, yang harus kita pahami juga dalam kehidupan ini bahwa kita pasti diuji. Ada 5 model ujian yang akan kita rasakan. Kata Allah di surat Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bisai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Kita pasti akan diuji oleh Allah dengan 5 model ujian ini. Kita pasti akan merasakan salah satunya. Pertama apa? Ketakutan, khawatir, cemas. Ya, dengan situasi sekarang ini, ya. Ini kan fitnah akhir zaman ini luar biasa, ya. Butuh keimanan yang kuat, keyakinan akan janji Allah agar kita nggak khawatir, nggak cemas dengan masa depan kita. Yang kedua, kelaparan. Ketiga, kekurangan harta. Ya. Yang keempat, ini yang menjadi bahasan kita, bahwa kita akan mengalami ujian sakit. Wa naqsim minal amal wal anfus, kekurangan jiwa. Bulan lalu kita sudah bahas tentang nafs, ya. Imam Syafi'i menafsirkan ini sebagai bentuk sakit ujian kita. Yang kelima, kekurangan buah-buahan. Jadi 5 model ujian ini yang akan kita rasakan. Kata Allah, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar ketika menjalani hidup ini. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saat ujian ini datang kepada diri kita mengucapin istirja. Apa kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan kalau kita mengucapkan ini, jiwa kita akan tenang, insyaallah. Ya. Jadi kita akan mengalami ujian yang namanya sakit. Setiap kita pasti merasakan. Dan kabar gembiranya kata Rasulullah, kalaupun kita sakit itu gugurin dosa kita, masya Allah. Ya. Nah, kita masuk ke inti materi kita. Pertama yang harus kita pahami bahwa tubuh kita itu ada 3 unsur. Pertama, ruh. Ya, bulan lalu sudah kita bahas, ruh itu ditiupkan saat usia kita 120 hari. Saat itu kita bentuknya apa? Nutfah, janin. Ya. Yang kedua, nafs atau jiwa atau sukma. Ya. Ini ruh yaqdzah, Imam Ibnu Qayyim, ya, menyebutnya ruh penggerak kita. Ada jiwa di diri kita yang jumlahnya ini banyak, sebanyak fungsi tubuh. Dan yang ketiga adalah jasad atau fisik. Nah, semua ini butuh energi untuk bisa kita dibilang hidup atau sehat, gitu ya. Nah, sumber energi tubuh manusia, ya, ada 4 ini. Yang pertama tadi rohani kita. Koneksi kita dengan Allah itu memberikan energi dan itu memberikan ketenangan. Maka, ya, ketika ada orang dia sehat tetapi sesungguhnya koneksinya lemah sama Allah, hatinya itu nggak akan tenang. Hati ini hanya bisa tenang ketika koneksi kita itu kuat. Kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, dekat sama Allah, maka hati ini baru bisa tenang. Dan ketenangan hati ini modal kebahagiaan. Tidak akan bahagia seseorang walaupun hartanya banyak, capaian dunianya maksimal, ketika dia tidak tenang hatinya, maka sulit dia untuk bisa bahagia, bisa sehat, ya, secara maksimal. Jadi ini energi yang paling utama, ya, koneksi kita dengan Allah. Maka kita tidak boleh, ya, sedikit pun lalai dari zikrullah, kecuali saat kita di toilet, ya. Dan itu pun ketika keluar toilet, Rasulullah nyuruh kita apa? Mengucapkan apa? Ghufronaka, minta ampun sama Allah karena sudah tidak mengingat Allah saat di toilet, ya. Jadi ini energi yang paling utama. Jadi kalau Bapak sekalian dimudahkan, ya, di usia kepala 5 sudah pensiun, mudah ke masjid, ini nikmat dari Allah. Karena salah satu ciri orang-orang yang akan matinya istiqomah, husnul khotimah, adalah dia istiqomah, sholatnya berjamaah, gitu. Masya Allah. Jadi kalau kita dimudahkan di sisi ini, ya bersyukurlah. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, makanan dan minuman sebagai sumber energi, ya, sebagai gizi, karena tubuh kita ada organ yang harus kita beri asupan. Ya. Yang ketiga, sumber energi kita adalah pernapasan kita. Kita menghirup oksigen dan ini memberikan daya hidup kepada sel-sel tubuh kita. Dan yang keempat adalah matahari, ya, untuk memberikan kalori, energi, dan ini bermanfaat sebagai imunitas dan kekuatan tulang kita. Ini sumber energi tubuh kita.
Dan kita punya amanat dari Allah agar menjaga sumber energi ini secara maksimal agar kita tetap kondisi sehat, bisa menjalankan perintah Allah. Bagaimana kita menjaga energi tubuh kita? Pertama, pastikan makanan yang kita makan adalah halal dan thayyib. Jadi makan itu kata Allah 2 syaratnya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulni fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum. Jadi ini ayat kan perintah kita untuk masuk Islam secara total. Tapi ada satu lagi ayat yang ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi masuk Islam secara total dan dilanjutkan dengan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Yang kedua, makan dan minum yang halal dan yang thayyib, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Artinya dalam makanan dan minuman kita ada perangkap setan, Pak. Dan kita lihat di fenomena akhir zaman ini, ya, untuk memenuhi kriteria ini kita bisa jadi halal, Pak, tapi belum tentu thayyib. Thayyib itu baik, tidak berefek samping kepada diri kita, gitu. Dan anak-anak zaman sekarang kenapa lebih mudah baperan, Pak? Karena konsumsi makanannya kebanyakan junk food yang tidak ada energi yang menenangkan. Ya. Jadi para ulama dulu itu sangat hati-hati sekali dengan makanan. Kenapa? Karena makanan itu bisa mempengaruhi jiwa. Maka pastikan makanan yang kita asup agar energi kita tetap maksimal adalah yang halal lagi thayyib. Jadi harus makanan hidup, makanan yang mengandung nutrisi. Orang-orang tua dulu kenapa dia nggak pernah ke gym, jarang minum herbal, minum vitamin, tapi kenapa sehat? Karena makanannya selain halal juga thayyib, alami. Makanan alami, buah-buahan, sayur-sayuran yang alami, ya, itu memberikan, Pak, regenerasi sel. Sementara makanan junk food yang sudah banyak proses pengolahannya, dan makanan sekarang kan cenderungnya apa, Pak? 4P. Pakai perasa, pewarna, pemanis, dan pengawet. Itu makanan mati disebutnya. Kita makan itu tidak terjadi regenerasi sel terhadap diri kita. Nah, dalam makan halal dan thayyib ini konsepnya adalah wakulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Terus pilih makanan yang menyeimbangkan tubuh. Ada makanan panas, ada makanan dingin. Nanti kita bahas detailnya. Jadi contoh makanan panas. Kalau kita kondisinya panas, makannya buah yang berair, sayuran yang hijau. Kalau kondisi tubuh kita dingin, nih Pak, kepala usia 50 tahun ke atas, apalagi kalau sudah 60 tahun, tubuh kita itu cenderung melemah, Pak. Kenapa? Karena dominannya unsur dingin. Maka penting bagi kita minum makanan-makanan yang panas, jahe, madu, herbal dan rempah. Nanti insya Allah kita bahas nanti ini. Yang kedua, untuk menjaga energi tubuh adalah zikir dan sholat. Ya. Zikir dan tilawah berefek ketenangan hati. Jadi energi ruhiyah kita akan stabil ketika kita selalu senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa tilawah. Nah, sholat ya juga memberikan energi. Sholat khusyuk dan tumaninah. Jadi harus memenuhi kriteria alladzina fi sholatihim khushyun, yang sholatnya khusyuk. Nah, sholat khusyuk itu syaratnya dia harus tumaninah. Tumaninah dalam bacaan, dan yang kedua tumaninah dalam gerakan. Artinya nggak buru-buru. Dan ini melancarkan sirkulasi energi kita. Yang berikutnya adalah tidur dan istirahat. Jadi tidur aja dalam Islam diatur, Pak. Allah katakan di surat An-Naba ayat 9, wa ja'alna naumakum subata. Dijadikan tidur itu sebagai istirahat. Jadi fitrah kita, Pak, itu kalau malam itu harus tidur. Dan menurut para ahli kesehatan, para dokter, jam 11 itu kondisi kita harus sudah deep sleeping sebenarnya, ya. Kecuali memang kita ada hal yang urgent, ya. Jadi tidur terbaik itu di awal malam, dan sebaiknya tidak begadang kecuali kita memang ada perlunya. Yang keempat, olahraga, jogging, renang, dan lain-lainnya. Ini meningkatkan energi dan melatih otot. Karena katanya ada jantung kedua kita adanya di mana, Pak? Di betis kita. Jadi kita memang harus banyak gerak, banyak jalannya. Yang kelima, untuk menjaga energi tubuh kita adalah konsumsi herbal. Ya, herbal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ada madu. Madu ini adalah sifatnya netral, Pak. Dia bisa meningkatkan panas dan juga bisa menurunkan panas. Jadi punya sifat panas dan dingin. Ya. Jadi bagaimana madu itu bisa bersifat panas ketika kita, Pak, nuang madu dulu baru nuang air. Jelas ya, Pak? Kalau kita nuang madu dulu baru nuang air, madu itu akan mengikuti sifat yang
itu madu akan bersifat panas. Tapi kalau kita air dulu, baru kita tuang madu, maka madu itu akan bersifat dingin. Gitu. Karena madu itu akan mengikuti tempatannya. Gitu. Dan madu itu Pak, jangan kena logam sebaiknya. Jadi ngaduk madu jangan pakai sendok logam. Harus sendok plastik atau sendok kayu. Karena kalau dia kena logam, madu ditaruh di kulkas, madu itu akan rusak. Jadi madu itu sebaiknya tidak taruh di kulkas. Ya, karena kalau madu asli taruh kulkas, dia akan rusak. Terus yang kedua, habatus saudah. Ini meningkatkan daya tahan tubuh. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengkonsumsi habatus saudah, maka dia akan terhindar dari kematian. Jadi sampai se ekstrim itu Rasulullah mengatakan, saking manfaat habatus saudah ini luar biasa. Dan ini herbal panas habatus saudah. Terus kurma, sebagai sumber energi alami, air jam-jam, dan sinar matahari. Jadi penting bagi kita untuk senantiasa terpapar sinar matahari. Ini harus diniatin Pak ya. Kena sinar matahari ini kan orang sekarang apalagi kalau kerjanya di gedung seharian itu akan jarang kena sinar matahari. Dampaknya apa? Kita akan makannya bisa jadi bergizi tetapi tidak bisa diserap oleh tubuh karena kita kurang sinar matahari, kekurangan vitamin D. Vitamin D itu untuk menyerap vitamin Pak, ke dalam tubuh kita. Nah, jadi konsep energi tubuh ini konsepnya adalah ini, konsep panas dingin tubuh. Jadi dalam kehidupan ini ada dua ya, yang menjadi acuan energi kita. Pertama panas ya, harorah, ditimbulkan dari makanan pedas, daging merah, stres, marah ya, dan aktivitas berat. Gejalanya apa kalau kita kelebihan suhu panas? Demam, radang, haus, wajah merah, sulit tidur. Nih tips buat bapak-bapak, kalau bapak sulit tidur itu energi kita lagi lebih Pak, maka colek istri gitu, supaya energinya bisa tersalurkan sehingga akhirnya bapak bisa tidur gitu. Atau siangnya sorenya berolahraga ya, kalau kita memang kondisi tubuh kita, konstitusi tubuh kita panas, nanti kita cek Pak, kita panas apa dingin. Yang kedua dingin atau barudah, ditimbulkan dari makanan berair, kurang gerak, kurang sinar matahari. Gejalanya tubuh lemah, sering kedinginan, pencernaan lambat, mudah ngantuk. Ya. Jadi jangan-jangan kenapa kita mudah ngantuk? Karena apa? Karena pencernaan kita lambat atau karena kita kurang bergerak. Gitu. Jadi orang dengan kondisi sehat, energi panas dan dinginnya seimbang. Sementara orang dalam kondisi sakit itu adalah karena dominasi salah satu energi. Ya. Nanti kita bahas ini detailnya. Yang berikutnya energi tubuh dan penyakit. Jadi apa hubungannya energi itu dengan penyakit? Jadi ketika energi kita berlebih, yang disebut panas, ya contohnya nih Pak, kalau ada kita ngalamin penyakit darah tinggi, hipertensi, asam urat, itu tanda kita sumber energi berlebih. Bisa jadi karena banyak makan unsur sesuatu, unsur yang panas, radang sendi, migrain, atau gangguan emosi. Jadi kalau ada anak kita seringkali mudah marah, atau kita sendiri jangan-jangan mudah marah, ini jangan-jangan dia kelebihan makanan dari unsur panas. Yang kedua, energinya kurang atau dingin, anemia, depresi, gangguan pencernaan, mudah lelah. Ini tanda kita drop energi. Terus energi tidak stabil. Ini biasanya akan mengalami penyakit-penyakit psikomatik, cemas, dan penyakit autoimun. Ya. Ini hubungan energi dan penyakit. Dan tadi kita ada unsur rohani Pak. Jadi ada hubungannya emosi dengan organ tubuh kita. Inilah pentingnya kita, kenapa kata Rasulullah la taghdab, jangan marah ya. Karena marah ya itu akan mempengaruhi organ. Apa organ yang terpengaruh? Hati dan empedu kita akan terpengaruh. Dampaknya penyakit darah tinggi, radang hati, sering sakit kepala, migrain. Yang kedua, emosinya sedih atau duka. Jadi sedih itu akan berpengaruh bagi paru-paru. Orang-orang yang paru-parunya bermasalah itu akan sulit gemuk. Pernah lihat, mohon maaf ya, orang yang TBC itu kan karena paru-parunya bermasalah, sulit dia untuk gemuk. Kenapa? Karena proteinnya habis untuk memperbaiki kinerja paru-paru. Dampak penyakitnya sesak napas, daya tahan tubuh lemah. Terus cemas atau khawatir, ini akan mempengaruhi lambung dan limpa. Biasanya ini orang-orang yang stres, orang-orang yang cemas ini, khawatir ini, maka asam lambungnya akan naik. Dampak penyakitnya adalah sakit mah, gangguan pencernaan, kembung. Terus emosi takut.
Ini akan berpengaruh kepada ginjal dan kandung kemih. Jadi kalau ada anak sudah kelas 6 SD masih ngompol, itu kan artinya ginjal tidak bisa bekerja dengan maksimal, Pak. Ini jangan-jangan karena sering diomelin, sering dimarahin sama orang tuanya, sehingga akhirnya ginjalnya lemah. Tadi ada rasa emosi takut. Atau bisa juga, Pak, dia kena bully di sekolahannya, sehingga akhirnya masih ngompol. Padahal usianya sudah di atas 6 tahun. Nah, dampak penyakitnya tekanan darah rendah, ya, sering kencing, ya, sering beser, atau nyeri pinggang. Ya, berikutnya emosinya senang berlebihan. Kan Rasulullah melarang kita sedih, dan juga kalau gembira jangan berlebihan. Karena itu berpengaruh kepada jantung. Ya. Dampak penyakitnya adalah mudah berdebar, insomnia, dan mudah lelah. Terus emosinya malu atau minder. Ini akan berpengaruh kepada kulit dan sistem hormon. Jadi kalau sering alergi, ya, kulitnya jadi kusam, ya, ini coba evaluasi, jangan-jangan ada unsur ini. Dampak penyakitnya apa? Jerawat, gangguan kulit, gangguan hormon. Ya. Nah, emosi itu memicu sistem saraf dan hormon. Contohnya hormon itu hormon adrenalin, hormon kortisol, ya. Kalau kita tadi cemas, stres, maka hormon adrenalin kita, kortisol kita akan tinggi, sehingga akhirnya jantung kerjanya jadi cepat. Terus bila berlebihan atau berkepanjangan, ini akan merusak sel dan organ. Stres yang kronis, ya, stres dalam jangka waktu lama itu akan menurunkan imunitas. Cemas berlebihan, asam lambung akan naik. Dampaknya tadi lambungnya jadi luka, ya, jadi sakit mah. Terus marah yang terus menerus, maka akan mengalami tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena jantungnya tidak stabil, berdetaknya lebih. Nah, ini Pak, ini emosi ini sejalan dengan penelitian. Ada dokter profesor dari Jepang, ya, dan ini sudah diaminkan oleh para dokter, ya, karena banyak ini artikel ini tersebar, ya, bahwa faktor penyebab penyakit yang dominan itu adalah faktor spiritual, ya, faktor rohani. Jadi spiritual 50%, fisikis 20%, dan sosial 15%. Lihat Pak, fisik itu hanya 10%, sedikit sekali. Ya. Jadi sebenarnya kita untuk unsur makan, ya, nggak harus berlebih, nggak harus banyak. Yang penting kita makan, ya. Insya Allah kita sehat, asal rohani kita sehat. Artinya spiritual ini kan kedekatan kita sama Allah nih, koneksi kita sama Allah. Fisikis, ya, pikiran kita, mental kita, sosial kita, ya. Maka dipastikan nih Pak, anak-anak kita adalah anak-anak yang bisa bergaul, nggak minderan, nggak di kamar, pinter dia tapi di kamar aja, ya, disuruh gaul ogah gitu. Ya. Nah, sakit mah bukan hanya karena kesalahan pola makan, tapi justru masih oleh stres. Hipertensi, darah tinggi bukan hanya diakibatkan oleh terlalu banyak konsumsi makanan yang asin, tetapi lebih dominan karena kesalahan mengelola emosi. Artinya dia suka marah, ya. Kolesterol bukan hanya diakibatkan oleh makanan berlemak, tapi rasa malas yang berlebih, yang lebih dominan menimbun lemak. Asma bukan hanya terganggunya suplai oksigen ke paru-paru, tapi karena sering merasa sedih yang membuat kerja paru-paru tidak stabil. Terus diabetes atau gula darah bukan hanya terlalu banyak konsumsi glukosa, tapi sikap egois dan keras kepala yang mengganggu fungsi pankreas, ya. Liver ini hati, ya. Bukan hanya kesalahan pola tidur, tapi sikap seujon atau buruk sangka kepada orang lain yang bisa merusak hati. Ini Pak, kalau Bapak misalkan kuat begadang, coba tes Pak SGPT sama SGOT-nya. Kalau dia tinggi, itu berarti jantung kita ada masalah. Nanti akan jadi masalah ini. Ya. Yang ketujuh, jantung koroner. Bukan hanya diakibatkan sumbatan alir darah ke jantung, tapi karena jantung kurang merasakan ketenangan sehingga detaknya tidak stabil. Jadi dalam Islam, ya, menjaga emosi itu sebenarnya menjaga agar energi kita seimbang jiwa dan raga kita. Caranya gimana? Dengan kita bersyukur dan berpikir positif. Syukur itu akan memperkuat jantung dan imun. Ya. Sabar itu menenangkan saraf dan mengurangi stres. Dan syukur dan sabar ini hanya bisa terjadi kalau kita ridho dengan takdir hidup kita. Nah, ridho ini menjaga hormon tetap stabil. Jadi syukur, sabar, ridho ini harus kita miliki. Ridho ini artinya nerima. Jadi orang beriman itu punya dua ciri, orang beriman dan bertakwa. Ini surat Yunus ayat 62 dan 63. Lah, cirinya apa? Ya, la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran di dalam dirinya,
walahum yahzanun, dan dia tidak sedih dengan takdir hidupnya. Jadi kecemasan, kekhawatiran itu tidak ada harusnya di dalam diri orang beriman. Kenapa? Karena dia yakin dengan janji Allah. Pun kalau diuji, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siapa dia yang tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan terhadap takdir hidupnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dialah orang-orang yang beriman dan yakin kepada Allah. Jadi kalau kita merasa diri kita beriman kepada Allah, terus kita bertakwa, ya menjalankan perintah Allah, harusnya efek ke diri kita, Pak, adalah kita udah nggak khawatir lagi dengan masa depan kita. Yang penting kita jangan malas, terus ikhtiar, dan kita nggak sedih dengan takdir hidup kita. Karena pun kalau itu kita alami, ujian itu, ujiannya pasti selesai. Karena janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak akan diuji kecuali pasti sanggup. Nah, kadang kita beriman sama Allah, tapi kita nggak beriman atau kurang yakin dengan janji-janji Allah. Ini yang jadi masalah ya terhadap diri kita. Jadi pastikan kita ya, ridho, ya, punya ketenangan terhadap masa depan dan tidak sedih dengan takdir hidup kita. Nah, sekarang kita masuk, kenapa orang bisa sakit? Ada 4 sumber penyakit itu. Pertama, sebab jasmani atau fisik dari makanan. Ya, jadi kalau kita makanan mati, maka ini sebenarnya akan bom waktu. Tinggal nunggu waktunya aja, kita pasti bermasalah. Atau makannya berlebihan, satu unsur kita berlebihan. Terus faktor kebersihan, faktor pola hidup, ya, atau kita kelelahan, drop energi kita. Jadi orang-orang, mohon maaf ya, yang kuat begadang itu patut curiga, karena konsistensi tubuh kita, fitrahnya itu, kita itu nggak kuat Pak begadang. Tapi gimana kalau ada orang yang sulit begadang kuat itu? Sesungguhnya ada yang menopang dia. Yang menopang siapa, Pak? Jin yang menopang. Karena banyak orang ya, ketika dia kuat begadang itu sebenarnya itu di luar fitrah. Sesuatu yang di luar fitrah patut curiga ada yang menopang diri dia. Kalau cuma sesekali 2 kali nggak masalah gitu. Tapi kalau itu jadi sebuah pola hidup, nah, kita patut curiga, jangan-jangan ada yang menopang diri kita. Yang kedua, sebab ruhiyah atau spiritual. Dosa itu berpengaruh, Pak. Waman a'rado an dzikri, ini surat Thaha ayat 104. Fa inna lahu ma'isyatun dhanka. Hatinya akan dibikin sempit. Artinya dia tidak akan tenang. Ya. Dosa itu akan membuat ketidaktenangan. Terus iri, dengki, ria, cinta dunia ini akan berpengaruh bagi imunitas tubuh kita. Jadi evaluasi kita ini. Sebab-sebab ruhiyah ini ada gak di diri kita? Terus sebab psikis, mental, pikiran, stres, takut, cemas, putus asa. Nah, ini tanda tadi keyakinan kita terhadap janji-janji Allah belum maksimal. Dan yang keempat, sebab eksternal, sebab gaib. Di dunia ini ada namanya sihir, Pak. Bisa jadi kita bagus semuanya, tetapi atas izin Allah kita kena sihir. Ini akan jadi penyakit ini. Dan penyakitnya mirip seperti penyakit medis gitu. Atau kena ain. Ain ini kekaguman seseorang terhadap diri kita. Ya, apalagi kalau Bapak yang sering tampil, ya, atau banyak kelebihannya gitu. Punya potensi kena ain atau kena hasad orang. Ya, kita pernah belajar hasad di sini. Orang-orang itu kalau dia jiwanya kotor, itu ada hasad, Pak, iri kepada orang lain. Itu bisa melepas nafsunya. Kita yang terkena hasad itu bisa jadi sakit gitu. Dan gangguan jin, ini sebab-sebab gaib. Oh, gangguan jin, ya sihir bisa bikin sakit, iya, karena Allah sudah jelaskan, Pak. Di Quran, Nabi Ayub itu curhat sama Allah, dan ini direkam sama Allah dalam Al-Quran supaya kita paham bahwa ada faktor penyakit karena gangguan setan gitu. Nabi Ayub curhat, waskur abdana ayyuba itnada robahu anni masaniya syaitanu binus bin wadabin. Kata Nabi Ayub, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan kepedihan. Dan kita paham, Nabi Ayub itu sakitnya itu top level, Pak. Dan ini kata Rasulullah absolut, tidak akan diderita. Akhirnya jadi sakit. Ya. Sekarang kita masuk ke materi bagaimana kita mengenai saat kondisi tubuh kita. Jadi dalam kehidupan ini ada 4 unsur tubuh, Pak. Pernah dengar istilah avatar, Pak? Api, angin, tanah, dan air. Ya. Itu adalah 4 unsur yang ada dalam tubuh. Dan unsur alam itu juga ada di dalam diri kita gitu. 4 unsur tubuh ini. Ya. Nah, kita
evaluasi ya. Tadi apa unsurnya Pak? Api, angin, tanah, dan air. Ya, ini ada di dalam tubuh kita 4 unsur ini. Nah, unsur tadi panas dan kering itu unsur api. Jadi api itu panas dan kering. Terus panas dan lembab, ya itu unsur angin. Ya. Dan unsur dingin dan kering itu unsur tanah. Dingin dan lembab itu unsur air. Jadi konsepnya apa? Ini konsepnya. Panas dingin, kering dan lembab. Lembab itu basah. Jadi kalau kita panas dan kering itu unsur api. Unsur angin itu adalah kombinasi panas dengan lembab. Unsur tanah kombinasi dingin dengan kering. Unsur air itu dingin dengan lembab. Sekarang kita evaluasi Pak. Ya, ini kita cek denyut nadi kita. Jadi ada namanya kaidah diagnosa 4 unsur. Ini konsepnya Ibnu Sina. Ya. Jadi bagaimana menentukan panas dingin itu dari nadi kita? Sekarang cek Pak nadinya Pak, dipegang gini. Cara megangnya 3 jari kita Pak, tempelin gini. Ya. Tempelin aja. Manusia normal, ya, manusia normal itu denyut nadinya antara 60 sampai 80. Tapi kalau kita modelnya kurang olahraga, kurang gerak, itu bisa jadi di atas 80. Jadi yang normal itu 60-80. Jadi kalau Bapak ya di atas 80 itu berarti tinggi. Jadi dihitungnya berapa? Dalam 1 menit itu berapa? Kita hitung Pak ya. Saya yang ini deh. Sebentar saya aktifin ini timer, kita hitung. Dipegang dulu Pak. Karena nggak semua kalau denyut Bapak dalam, Bapak harus tekan dikit. Sampai ketemu coba pastikan semua ya. Udah berasa belum Pak? Ya, kalau yang agak gemuk nggak berasa. Jadi kalau nggak berasa ditekan aja. Nah sampai berasa. Kita mulai Pak ya. Saya pakai timer. Kita mulai setengah detik aja supaya nggak ini karena kaitan waktu ya. Setengah detik. Nanti kalau saya bilang mulai dihitung berarti ya. Ya udah terasa semua Pak ya. Paham ya? Ditekan Pak. Ditekan ya pakai ini 3 jari kita ini. Nanti kan ada yang berasa tuh di jari kita. Oke, udah ketemu semua? Ya kita mulai ya. Kita mulai, hitung. Ya, hitung mulai. 1, 2. Terus dihitung, Pak. Ya, berhenti. Jadi kalau kita 30 berarti kali 2. Karena ini ukurannya ukuran 1 menit. Ya, tadi saya cuma setengah menit. Kali 2. Kalau tadi 30 berarti kali 2 60. Kalau tadi 40 kali 2 80. Kalau tadi 50 kalau udah sampai 100 ketinggian. Biasanya orang-orang yang jarang olahraga itu sekitar 90-an. Ya. Nah, kalau kita tadi 45 itu berarti kita 90. Berarti di atas tinggi. Nah, nadi ini menentukan panas dan dingin. Kalau kuat, kita tekan gini, tekanannya cuk kuat, ya, dan cepat, itu berarti kita unsur panasnya dominan. Tapi kalau lambat, ya, nyarinya susah, tadi Bapak mau nemuin nadi itu susah, berarti ini dominan rasa dingin. Ya, ya, bisa dipahami Pak ya ini ya. Ini nadi. Yang kedua lidah. Lidah ini menentukan kering dan lembab. Jadi nanti kita akan mengukur kita dominannya api, air, tanah atau angin. Ya. Jadi lidah itu menentukan apa kering dan lembab. Kalau lidah kita tipis berarti kering. Kalau lidah kita tebal cembung berarti lembab. Nih Pak, contohnya nih Pak. Yang sebelah ini kiri ini itu yang tipis. Cenderungnya dia meruncing dan bergerigi Pak sisinya. Berarti apa? Kalau kita kalau tipis bergerigi berarti unsur kering. Kalau kita tebal kayak gitu tuh, ya itu berarti unsur lembab. Bisa dipahami Pak ya? Nah sekarang nanti lihat aja di rumah nadinya berapa. Nanti saya share ini. Lihat lidahnya seperti apa. Oke, jelas Pak ya? Nah begini. Kalau kita nadinya kuat,
cuk cuk gitu ya. Apalagi di atas 80, tapi ternyata lidah kita tipis. Berarti apa Pak? Nadinya kuat, lidahnya tipis atau gerigi sisinya. Berarti kita dominan unsur api. Jelas Pak ya? Kalau ternyata nadi kita lemah, tapi lidah kita tipis, berarti kita dominan unsur tanah. Ya, kalau unsur api tadi apa? Panas, kering. Nah, kalau unsur tanah, dingin, kering. Nah, kalau nadi kita ternyata kuat, ya pelan aja udah terasa cuk 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 gitu, terus nadinya bisa jadi normal atau biasa jadi tinggi, tapi ternyata lidah kita tebal. Ya, begitu kita lihat, ya minta tolong istri tebal atau dipotong ya. Ya, modelnya misalkan kayak tadi begini tebal, loh. Nah, berarti nadinya kuat, berarti kita dominan unsur angin. Unsur angin itu panas, lembab. Tapi kalau ternyata nadi kita lemah, megangnya juga susah. Ini biasanya orang-orang yang sudah sepuh. Terus lidahnya tebal, itu dominannya unsur air. Jelas Pak? Ya. Nah, bagaimana terapinya kalau ternyata kita dominannya di salah satu? Manusia normal itu harusnya semua unsur ini dominan gitu. Tadi dia ininya normal ya 60 sampai 80, lidahnya juga tidak tipis dan juga tidak tebal ya. Tapi memang kalau usianya sudah kepala 5 apalagi kepala 6, itu cenderungnya dominannya dingin Pak. Itu memang sudah sunatullah dari Allah. Maka memang orang-orang yang sudah kayak kita Pak kepala 5 ini harus banyak konsumsinya rempah-rempah, herbal-herbal panas. Nah, kita mulai ya. Sekarang bagaimana terapinya? Bagaimana mengembalikan unsur dalam tubuh kita? Saya ini udah jelasin kategorisasi herbal 4 unsur. Jadi herbal itu ada panas, ada herbal dingin. Kalau panas, kering, itu herbal aromatik, namanya herbal api. Kalau panas, lembab, herbal pahit. Jadi herbal yang rasanya aromatik, yang kalau dicium nyengat, itu namanya herbal aromatik. Contohnya apa Pak? Herbal aromatik, lada, kapulaga, jahe, itu herbal aromatik. Kita nyebutnya apa Pak? Rempah-rempah. Ya. Jadi namanya herbal api. Kalau kita rasa itu pahit, itu herbal angin. Terus kalau yang rasanya sepet apa Pak contohnya Pak? Ya, kayak salak gitu ya, jamblang gitu yang sepet-sepet, termasuk daun-daun juga yang sepet, itu herbal tanah. Nah, kalau yang herbal diuretik ini rasanya asin, manis ya, dan biasanya berair. Itu herbal air. Ini kategorisasinya Pak ya. Jadi nanti Bapak ukur, kita itu konstitusinya cenderung dominannya apa? Oh, ternyata dominannya api, ya. Berarti herbalnya harus sebaliknya gitu. Nah, sekarang sinerginya nih, herbalnya yang dikonsumsi. Jadi kalau herbal tadi, herbal api, dia cenderungnya aromatik. Herbal apa yang aromatik tadi Pak? Kunyit, cengkeh, ya, elang kawal, jahe, serai, itu semua herbal aromatik. Herbal pahit apa Pak contohnya Pak? Sambiloto, temulawak, habatus soda, brotowali yang pahit-pahit itu. Ya, itu herbal angin. Nah, herbal yang sepet itu yang rasanya sepet ya salak, ya jamblang ya kan. Nah, kalau yang asin ini, air ini manis dan asin rasanya. Nah, kita kalau konsumsi kita itu bagus, maka semuanya normal, maka itu akan jadi energi, bersifat karitonik. Akhirnya jantung kita bagus kinerjanya gitu. Nah, bagaimana kalau kita ternyata sedang sakit? Ya. Oh iya, orang-orang zaman sekarang cenderungnya tadi kelebihan unsur apa Pak? Terutama di anak-anak kita ya, kelebihan unsur manis, gula, apa aja dibikin manis supaya rasanya enak. Atau kelebihan unsur asin. Yang lebih parah lagi, seneng pakai perasa, ya, mecin dan sebagainya, dominan itu bagi anak-anak sekarang. Itu kalau, apalagi mohon maaf ya, kalau ternyata overweight, nah itu jelas itu kelebihan ya unsur ya. Dan kalau sudah overweight itu biasanya kalau nggak ekstrim panas atau ekstrim dingin gitu. Nah, bagaimana aplikasinya?
Jadi kalau kita lagi sakit Pak, lagi sakit, aplikasi herbalnya pertama berdasarkan nama atau zat aktif. Jadi berdasarkan khasiat. Biasanya kan kalau di botol obat itu tertulis, tapi kalau di herbal regulasi pemerintah nggak boleh ditulis manfaatnya. Ya. Jadi kita berdasarkan dulu, oh manfaatnya apa nih? Oh kunyit untuk misalkan obat sakit mah atau apa lagi gitu. Nah, tapi kalau udah 1 minggu tidak ada reaksi, berarti pertama salah terapinya, herbalnya salah. Yang kedua, herbal tidak berkesan. Maka gunakan terapi 4 unsur yang barusan tadi saya jelaskan. Nah, bagaimana terapi 4 unsur? Cek nadi dan lidahnya. Ya. Nah, bila ini tidak berkesan juga ketiga, mungkin bulan depan saya jelasin yang lanjut ketiga. Tapi kita pakai metode ini dulu, cek nadi dan lidah. Ya. Pun kalau ternyata nggak sembuh juga, berarti ada masalah. Jangan-jangan penyebab kita sakit itu gangguan goib. Ya, harus terapi Quran, harus diruqyah. Ya. Evaluasi mental ininya. Ya, kita mulai Pak ya. Sekarang kita diagnosis diri kita. Jadi Bapak misalkan begini nih. Ya, ini tingkat 1 Pak, normal. Saya nyebutnya normal. Ciri-cirinya suhunya panas, normal, ya kondisi sehat. Tapi kita pengen tahu dominasi kita apa. Ya. Maka terapinya adalah di tempat atau keluarga yang berlawanan dengan tempat diagnosis. Contoh begini Pak. Bapak kondisinya misalkan api. Diagnosisnya api. Tadi api apa Pak? Denyutnya kuat, ya, terus lidahnya apa? Tipis, ya. Ini tadi yang ini. Unsur api itu apa? Nadinya kuat, lidahnya tipis. Kalau unsur angin, nadinya kuat, lidahnya tebal atau cembung. Kalau unsur tanah, nadinya lemah, dipegangnya susah dicarinya. Terus lidahnya tipis. Kalau unsur air, nadinya lemah, lidahnya tebal. Ya. Nah sekarang kita evaluasi tadi untuk menerapkan unsur itunya. Kalau diagnosis kita api apa tadi? Nadinya kuat, lidahnya tipis. Kalau ternyata kita seperti itu, lidah kita tipis, nadi kita kuat, apalagi tinggi di atas 90, berarti dominasi unsur apinya tinggi. Nah kalau kita ngalamin itu, maka herbalnya yang tepat adalah herbal air yang sifatnya diretik. Tadi herbal air apa Pak rasanya Pak? Manis, ya, asin. Dan ini paling banyak, makan mangga, makan pepaya. Kalau kita tadi susah tidur contohnya. Kalau orang herbal dominasi api itu susah tidur, stres, maka konsumsilah herbal-herbal yang bersifat diuretik. Pepaya, kan banyak, nah paling banyak herbal air ini paling banyak di dunia ini. Karena memang itu penenang ya, herbal air ini. Ya. Bisa dipahami Pak ya, kalau kita dominasi unsur api. Ya. Ini biasanya yang masih muda yang dominasi unsur api ini. Ya. Atau yang orang-orang stres. Terus yang kedua, kalau diagnosis kita adalah unsur angin dominannya, unsur angin apa Pak? Lidahnya, nadinya lemah, tetapi ininya lidahnya kuat, tetapi lidahnya cembung. Nih tadi sebentar. Nih. Unsur angin itu nadinya kuat, lidahnya cembung. Ya, ini unsur angin. Unsur angin itu, maka terapinya kalau kita didiagnosis unsurnya angin, nadinya kuat, lidahnya cembung, maka terapinya berseberangan. Berarti terapinya adalah apa? Kelat. Banyak makan herbal-herbal yang sepet rasanya, yang kelat. Contohnya apa tadi Pak? Kayak salak, ya. Herbal-herbal mint, ya. Yang dari daun mint. Ini untuk mengurangi dominasi angin. Nah kita Pak, cara cepat untuk ngurangin kalau kondisi kita angin, ciri orang yang kelebihan angin itu tangannya total putih Pak. Ya, kalau Bapak, nah kayak saya nih, ya, badan juga rasanya greges. Itu biasanya karena banyak angin di tubuh kita. Caranya gimana untuk mengurangi angin? Karena kalau angin itu kita akan ngempos Pak. Caranya gimana? Bapak harus punya kop di rumah. Jadi seusia kita Pak, udah kepala 5 ini, itu harus punya kop di rumah. Jadi begitu Bapak merasa badan gak nyaman, kop aja. Kop tapi jangan lama-lama. Ya,
ya paling kalau bisa sih jangan lebih dari 10 menit, karena kalau kelamaan kita di kop, ini nggak perlu ditoreh Pak ya, nggak perlu dikeluarin darah, di kop aja. Itu kalau kelamaan bisa melenting kulitnya. Jadi jangan lama-lama. Jadi cukup 5 menit itu ya, atau paling lama 10 menit di kop. Langsung aja banyak 10 titik di punggung yang Bapak nggak nyaman, misalkan dingin di sini, dingin. Itu kan berarti kelebihan angin tuh di tubuh kita. Di kop aja, nanti setengah jam udah Bapak seger lagi gitu. Jadi nggak usah, kan banyak orang karena nggak paham nih ya, padahal dia lagi sebenarnya kecapean ya, ngedrop badannya langsung, terus kelebihan unsur angin lagi. Di kop aja. Jadi sebelum pagi-pagi itu di kop, sebelum berangkat kerja di kop dulu, seger lagi kita. Atau biasanya kalau hujan nih, turun hujan, orang-orang yang cenderung dingin, yang kurang energi ya, yang sering begadang biasanya, itu kalau hujan turun, udah dia unsur anginnya akan banyak di tubuhnya, tangannya akan total-total ketara tuh, atau badan kita terasa greges. Minta aja istri kita ngekop kita Pak, setengah jam lagi kita langsung normal lagi insya Allah gitu ya. Bisa dipahami Pak ya. Nah, yang berikutnya unsur diagnosisnya unsur tanah. Unsur tanah itu berarti apa Pak? Nadinya lemah, lidahnya tipis ya. Kalau kita diagnosisnya dominan unsur tanah, maka terapinya apa Pak berarti? Yang bersebangan. Terapinya berarti angin ya, herbal-herbal yang pahit ya. Kalau kita dominasinya air, nadinya lemah, lidahnya tebel, cembung, itu kan berarti dominasi unsur air. Maka terapinya harus dipanasin. Terapinya api, minum rempah-rempah, seduhin rempah-rempah, minum jahe, seduhan jahe, maka kita akan naik lagi energinya. Tapi nih, umumnya usia kepala 5 apalagi kepala 6 itu cenderungnya dingin. Maka harus rutin konsumsi herba-herba yang bersifat panas. Yang sifat panas berarti yang sifat aromatik dan yang pahit. Orang sekarang kebanyakan kurang unsur pahit, kelebihan unsur manis. Maka anak-anak kita harus dibiasakan Pak, minum yang pahit, minum jamu ya. Tapi minum pahit ini juga tidak boleh berlebihan, karena kalau berlebihan sendi-sendi kita pada sakit kalau unsur pahit itu berlebihan gitu. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Ini mengetahui konstitusi tubuh kita. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjut, bisa dipraktekin Pak nanti ya di rumah ya. Ya. Ya nanti hubungin saya aja kalau kebingungan. Ya. Nah kalau alat tes sekarang itu bisa ketahuan tuh Pak tuh, yang apa, alat tes tensi itu kan ketahuan sistoliknya, tekanan darah atasnya dan bawahnya kan. Misalkan Bapak normalnya kan 120/80. Tapi kalau udah kepala udah usianya 55, 60, itu 140 aja masih normal ya. Nah biasanya di bawahnya ada lagi namanya detak jantung. Nah ini tadi denyut nadi itu sebenarnya gitu. Yang kalau tadi normalnya 60 sampai 80 ya. Jadi kalau kita denyutnya di atas 80, perbanyak aja olahraga, gerak, jalan kaki, jogging gitu. Ya. Tapi yang berikutnya ya. Jadi konsepnya adalah sebenarnya begini. Kenapa kita bermasalah? Karena tadi tidak tawajun dan kurang tazkiyah. Jadi kelebihan tidak tawajun ini tidak seimbang di tubuh kita, kurang tazkiyah. Nah kaitan dalam Islam itu semuanya harus kaitannya kepada Allah. Jadi sebenarnya permasalahan hidup ini karena ada yang salah dalam diri kita. Maka solusinya dan dominannya tadi kan 90% karena masalah ruhiyah. Maka solusi yang terbaik ketika kita ingin sehat adalah tingkatin ketakwaan kita kepada Allah. Jadi solusi penyembuhan yang Islami itu adalah bagaimana kita menyembuhkan ruhiyah kita. Tadi dosalah penyebab kita jadi bermasalah. Ya. Maka yang pertama solusinya penyembuhan ruhiyah itu adalah kita taubat dan istighfar. Jadi membersihkan hati dari noda-noda dosa. Berbanyak istighfar. Ya. Ini harus jadi amalan kita Pak. Apalagi kalau biasanya ada kepala 5 ya. Sehari minimal 100 kali. 100 kali itu Pak, kalau cuma astagfirullahaladzim itu hanya 2 menit, sebentar ini. Cuma mungkin karena terlalu terbiasa kita jadinya akhirnya seolah-olah 100 kali itu banyak gitu, padahal sebentar istighfarnya. Ya kalau ulama-ulama dulu itu kemana-mana di bawa tasbih istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu bisa ribuan kali mereka. Yang kedua zikir dan sholat.
Nah, tapi zikirnya zikir yang memang dia paham maknanya, Pak. Dan sholatnya sholat yang khusyuk tadi, tumaninah. Tumaninah dalam bacaan dan tumaninah dalam gerakan. Jadi nggak buru-buru. Nah, kita evaluasi Pak anak-anak kita. Mereka ini, mohon maaf ya, anak-anak sekarang itu kurang makna dalam aktivitasnya. Ya. Lihat aja di sholat. Kalau dia sholat Pak, rukunya buru-buru atau sujudnya buru-buru, ini berarti jiwanya masalah sebenarnya, nggak tenang dia. Dan bisa jadi sholatnya nggak sah karena nggak khusyuk gitu. Karena kita lihat aja di sisi ruku dan sujudnya. Jadi harus tenang. Nah, ketenangan hati hadir dengan mengingat Allah. Ya. Yang ketiga, syukur dan qanaah. Artinya kita menerima takdir Allah dengan lapang dada. Kita ridho. Jadi orang itu sulit sabar Pak kalau dia belum ridho. Sulit bisa dia untuk ini apa? Qanaah kalau dia belum ridho. Ridho itu apa sih? Menerima. Ya udah, memang ini takdir. Ya. Jadi dia harus ridho dulu. Ciri orang belum ridho apa Pak? Masih suka ngeluh dengan ujian. Ya. Bukan lalu senterapi, ini pejabat dulunya. Tapi karena ganti pemimpin, pemimpinnya nggak suka sama dia. Dia dinonjobkan, pelan-pelan dicopotin satu-satu, itu dia. Dampaknya apa ke dia? Tadinya dia sering keluar kota, keluar negeri makan, dampaknya ke dia apa? Sedih. Sedih, bobotnya turun, udah nyusut. 3 bulan aja langsung ketara tuh kata istrinya. Jadi sering kali bengong gitu. Kenapa? Karena menganggapnya apa? Kenapa orang seperti ini Pak? Karena menganggap ini kebetulan. Padahal ini bagian dari takdir yang harus dia ridho. Saya tanya begini, gajinya dikurangin nggak? Enggak sih, kata dia. Ya udah, kalau gajinya dikurangin tenang aja, berarti kan masih bisa menghidupi keluarganya gitu. Apalagi anak-anaknya 2 sudah berkeluarga gitu kan. Sudah mapan lagi. Tinggal 1 aja yang itu pun tinggal nunggu kerja aja. Tetapi karena tadi ada syubhat pemikiran, jadi seolah-olah itu masalah besar gitu. Padahal harusnya ridho aja dia dulu. Ridho, jadi nggak usah sedih. Karena pasti takdir itu pasti yang terbaik. Gitu. Ya. Karena selama ini kehidupannya kalau kata istrinya cuma rumah kantor, nggak ada aktivitas sosialnya. Mungkin saya bilang dengan cara inilah kita mulai berpikir persiapan, apalagi usianya sudah 57 atau 58 gitu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah doa dan tawakal. Jadi salah satu cara menenangkan jiwa kita adalah dengan doa. Dan pastikan doanya dengan yakin, dan kalau sudah doa, udah yakin aja, tawakal. Apapun hasilnya pasti yang terbaik. Yang berikutnya silaturahim dan berbuat baik. Ya. Jadi silaturahim dan berbuat baik ini membuat hidup kita jadi berkah, hati kita jadi lapang dan menghindari stres, ya, stres sosial. Yang keenam, optimis dan husnudzon. Jadi berusaha menjaga harapan positif dalam hidup ini dan jauh dari keputusasaan. Terakhir, ini Pak, pastikan kita sering doa ini, Pak. Kata Rasulullah ada 8 penyakit jiwa yang ada 1 aja di diri kita, ini akan mempengaruhi kondisi jiwa kita, mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Jadi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari apa? Ham, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, dan hazan, ya, kesedihan. Wa a'udzubika minal ajji wal kasal. Yang kedua, kita berlindung dari kelemahan dan sifat malas. Yang ketiga, minal jubni wal bukhl, dari sifat kikir dan pengecut. Dan yang berikutnya, min golabatid daini wa khawfir rijal, dari hutang yang tidak mampu dibayar, ditanggung, dan kesewenangan orang lain. Jadi kalau kita hidup misalkan punya atasan, kita takut banget sama atasan kita, itu bagian dari penyakit Pak. Jadi jiwa kita terbelenggu. Nggak boleh seperti itu. Atau karena kita dulu pemarah, anak kita takut banget sama kita, ini juga nggak sehat jiwanya. Maka pastikan nih Pak, kita setiap hari ba'da subuh, ba'da asar atau ba'da maghrib, rutin baca ini minimal 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi diresapi benar-benar. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa khawfir rijal. Insyaallah kalau kita jiwanya tenang, energi tubuh juga akan seimbang. Tapi kalau soal mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu
Coba yang pertanyaan dipersilakan. Boleh, tapi sebaiknya jangan pakai logam ngeriknya. Pakai apa? Pakai plastik misalnya. Gitu. Ya. Pakai kayu bisa. Kan banyak sekarang tuh yang jual tuh alat-alat apa kerik itu. Karena pakai logam kenapa Pak? Kan takutnya iritasi. Ya kalau zaman kita kecil kan ngeriknya pakai uang logam dulu. Itu kan apa namanya punya potensi iritasi gitu. Nah sebaiknya pakai. Jadi kerik itu juga bagus Pak. Itu juga metode pengobatan kerik itu. Ya. Dan nggak usah takut katanya kan nanti pori-porinya jadi lebar gampang masuk. Enggak. Kalau kita paham konsep tadi ya. Makanya kalau kita tipenya mau sering masuk angin, ya apalagi yang perutnya buncit itu sangat sangat mudah masuk angin Pak kalau perut kita buncit. Maka sering-seringnya minum herbal panas. Apa Pak? Rempah-rempah. Minum jahe, minum kopi nih, Pak Andi. Kopi itu herbal rempah-rempah, herbal panas tuh. Dia ningkatin energi tubuh gitu. Wallahualam bisawab. Gitu Pak Haji. Cukup.